Halo, selamat datang di channel saya Hobi Kidal. Nama saya Jerry dan saya akan memandu Anda untuk menonton video ini dari awal sampai akhir. Tema dari video ini adalah cara menggendong bos. Dalam video ini yang saya umpamakan sebagai bos adalah Ko Sandi. Walaupun Ko Sandi itu sebenarnya memang bukan bos saya. Tapi bos yang saya maksud nih bisa orang yang lebih tua, atau om-om, atau bapak-bapak. Ya yang pokoknya usianya lebih tua dari kita. Dan mereka perlu dibantu. Mengapa kok saya bedakan antara menggendong yang level bos ini sama menggendong orang yang lebih tua tapi yang bukan level bos? Misalnya saya dengan Ko Jimmy kan lebih tuaan Ko Jimmy, tapi Ko Jimmy kan nggak perlu digendong. Nah kalau Ko Sandi ini memang waktu pertama kali kita sebelum bermain dia bilang, aku nanti digendong ya, bilang begitu ke saya. Saya akan awali dengan cerita pengalaman. Jadi dulu pernah saya berpasangan dengan om-om yang usianya 70 ke atas. Waktu itu saya masih umur 30-an lah. Menurut legenda, legenda. Menurut orang-orang, om ini dulu mainnya itu bagus banget waktu muda. Tapi karena sudah tua, ya begitulah. Yang menjadi problem utama itu bukan skillnya mereka ya. Tapi yang menjadi problem itu soal keselamatan mereka. Jadi contohnya waktu itu dari lawan kasih bola ke belakang, lalu om ini mundur ke belakang sambil mendongak. Sedangkan saya yang menggendong itu sudah ada di belakang, seharusnya saya mengambil. Tapi om ini hampir jatuh, kalau bahasa Jawanya itu ngeblak ya, hampir aja ngeblak karena ada aku yang di belakang. Untungnya waktu itu omnya masih kuat untuk menahan badannya sendiri. Saya di belakang sudah siap-siap pasang kuda-kuda untuk menahan om biar nggak ngeblak. Tips saya yang pertama untuk menjadi partner dengan om-om, satu, jangan menganggap remeh om-om. Skill mereka itu tipis-tipis, hebat. Mungkin juga karena keadaannya, mau lari nggak bisa, mau main cepat nggak bisa, karena ya fisiknya kan sudah lemah. Jadi mainnya itu ya tipu-tipu, main tipis-tipis, pojok-pojok penempatannya, ya seperti itu. Tapi nggak semua bos-bos atau om-om itu skillful ya. Jadi kadang-kadang ada yang beralih dari dulunya tenis, terus ganti badminton, atau dulunya pingpong, sekarang ganti badminton. Jadi kadang nggak terlalu bisa main. Yang penting kita sebagai partner berusaha untuk menyenangkan dia, menghargai dan menghormati dia. Mereka itu sebenarnya nggak butuh untuk menang ya, tapi mereka itu butuh kasih sayang. Enggak ya, mereka itu butuh perasaan, ini loh aku meskipun sudah tua masih hebat ya. Mereka itu butuh pengakuan seperti itu. Nah ini jatuh pada tips kedua, yaitu jangan sampai mereka merasa disuruh-suruh. Misalnya jaga depan om di situ aja, jangan seperti itu. Mereka akan merasa nggak dihormati, merasa diremehkan, atau merasa dianggap lemah. Jadi cara kayak gitu itu sebaiknya dihindari ya. Lebih baik kita ngomongnya itu seperti ini, om, nanti kalau dari lawan kasih ke kanan, om jangan ambil ya, nanti saya yang ambil, bilang gitu aja.
Padahal maksudnya juga sama. Dia suruh jaga di kiri depan. Soalnya yang kiri belakang biasanya mereka juga nggak sempat ngambil. Jadi kita kalau jadi partner mereka ya mainnya L ya. Posisinya kita jaga posisi L. Sharing lagi ya. Waduh, kok banyak sharingnya ya. Jadi dulu Om ini kan main sama kita di grup, satu grup itu. Lalu teman saya, ya lebih tua dari saya, bilang gini, itu Om itu kok selalu pilih-pilih partner yang bagus ya mainnya. Nah, dia itu kurang seneng kalau dia pilih-pilih partner yang bagus. Mungkin maksudnya pilih partner yang bagus supaya bisa menang gitu ya. Lalu saya bilang ke teman saya, ya sudah pasti pilih yang bagus. Kalau pilih yang jelek, mainnya ya dia masa yang gendong kita, yang lebih muda. Dapat partner yang bagus juga belum tentu menang kan. Nah, itu bisa jadi ciri-ciri dari partner bos ya, atau partner om-om. Ciri-cirinya ingin partneran dengan yang mainnya bagus-bagus terus. Terus ciri-ciri kedua, biasanya suka bilang-bilangi, kamu jangan seperti itu salah, buangnya ke sana. Nah, kalau ada temenmu yang seumuran ngomong kayak gitu, berarti dia itu berjiwa tua, berjiwa om-om dia. Tapi biasanya kita bilang apa? Orang itu sok tahu. Kalau ketemu orang kayak gitu gimana ya kita diam aja. Kalau sarannya bagus ya kita turuti. Ya mungkin mereka lebih berpengalaman daripada kita. Tapi kalau sarannya itu kita anggap nggak betul, ya kita lakukan yang kebalikannya aja yang kita anggap betul. Nanti kan hasilnya itu bicara lebih keras daripada waktu kita ngomong. Hasilnya poin nggak kalau kita pakai caranya kita, kalau pakai cara omnya itu poin nggak? Tips yang ketiga, jangan kasih bola-bola yang mengandung banyak resiko. Misalnya bola-bola yang nanggung atau bola-bola yang jauh. Karena kalau pada normal biasanya bisa ambil, tapi kalau om-om ini biasanya nggak bisa ngambil, jadi malah jadi bumerang buat kita. Kalau bola nanggung ya memang kita nggak sengaja ya kalau gitu. Cuma kalau lawannya itu nyemes om-om itu kan sudah tua ya, jadi reaksinya itu lambat. Mungkin bisa kena matanya atau pipinya, sakit loh. Tips berikutnya yaitu tips keempat. Menurut pengalamanku kalau main gendongan bos-bos gini, banyakin rotasi. Jadi kita nggak jaga belakang terus atau jaga depan terus. Pokoknya isi ruang kosong lah. Kita yang aktif ngisi, jadi jangan mengandalkan mereka untuk maju ngisi, tapi kita yang ngisi. Mereka biasanya ngerti kok kalau kita sudah maju tuh mereka berarti harus mundur. Mereka sudah ngerti. Lain sama kalau kita gendong orang yang belajaran. Kalau yang belajaran tuh biasanya nggak ngerti kalau kita sudah maju dia harus mundur tuh nggak ngerti. Rotasi itu bikin kita nggak capek dan om-omnya juga nggak capek karena kan kita gantian. Tips kelima yang kita sering lihat di video ini ya, itu aku sering tempatin bola di tengah-tengah lawan. Karena saya juga mau playing safe ya, jadi kalau aku tempatin di pojokan-pojokan, nanti pengembalian lawan juga di pojokan,
Yang repot juga saya dan partner saya. Mungkin main di tengah itu kayak orang yang mainnya level-level medium, intermediate ke bawah ya. Kalau main nggak bisa nempatin di pojok-pojok karena takut out. Mainnya itu di tengah terus. Tapi cara ini efektif sih, soalnya om-om itu banyak pengalaman. Jadi mereka itu jarang berbuat kesalahan. Dulu pernah ada legenda badminton yang bilang kalau sebenarnya bermain badminton ini menunggu siapa yang duluan berbuat salah. Betul juga kan kalau kita lihat atlet-atlet di TV itu kalau sudah capek rally panjang kan lop-lopan terus menunggu siapa yang duluan berbuat salah. Itu teknik yang kita terapkan untuk gendong bos-bos dan om-om ini. Kalau kalian sering bermain jadi partner atau lawan om-om ya, mereka itu kebanyakan jarang smash. Tiba-tiba drop shot, kebanyakan blessing-blessing, drive. Drive pun juga nggak terlalu keras sih, tapi lumayan tipis, jadi hampir menyentuh net. Kadang-kadang malah sering ini, lagi ball mereka. Tips berikutnya yaitu yang keenam, banyakin teknik tipu-tipu atau yang kedut. Tahu nggak kedut? Kedut itu seolah-olah mau ngenet, tapi pergelangan kita naikin kayak flick serve. Jadi mau ngenet tapi di flick, itu namanya kedut. Kalau kita pakai kedut gitu, lawan tuh biasanya kalau yang siap dia bisa nerima, itu biasanya ke pengembaliannya pasti lob. Dan lob yang nerima pasti kan partner kita yang om-om. Pasti mudah buat mereka untuk mengembalikan lob. Lalu sewaktu bola dari lawan itu enak, kita jangan sering-sering smash juga. Jadi lebih banyak drop. Tapi seolah-olah gerakan tubuh kita seperti nyemes, padahal drop. Karena kalau lawan lihat posisi kita, kan mereka pikir, oh ini ada yang muda, tukang smash, yang tua, tukang drop. Tapi kita juga main drop. Jadi lawan tuh kaget, loh kok gak smash, kok ikut-ikutan drop gitu. Yang ketujuh, kalau kita berada di depan, kita banyakin serobot-serobot bola aja. Kita posisi di depan, biasanya kita kan agak mongkok ya. Jadi merendahkan tubuh kita. Itu kalau main kayak gini mending posisi badan kita itu berdiri aja. Jadi berdiri tegak sambil seroboti bola-bola dari lawan. Ya tipsnya udah habis. Kita tonton aja ya sambil saya komen-komen sedikit mengenai permainan ini. Di sini waktu Kusandi angkat bola, aku kan inisiatif maju jadi langsung serobot. Padahal aku ini ya om-om loh. Aku ini ya punya ponakan. Kalau kalian lihat posisiku ya, aku kan nggak di kotak yang kanan, yang kotaknya double itu, juga nggak di tengah-tengah kayak orang main single. Jadi aku pakai posisi itu supaya bisa cover bagian L.
Seperti aku bilang ya, kalau aku angkat bola, partner kita biasanya kena smash. Dan om-om itu biasanya reaksinya itu lebih lambat daripada yang lebih muda. Tapi ya nggak semua ya, karena yang lebih muda, yang lelet ya banyak. Kebanyakan main HP. Kalau kalian sudah di set 2 ini berarti kan sudah mulai mengenal pola permainan partnermu ya. Jadi biasanya kalau kosan ini aku lihat kalau dia dapat backhand itu biasanya ngenet. Nah, untuk itu aku harus siap-siap maju. Ini aku gagal soalnya tadi mau ngambil yang kosan dia ambil itu. Terus posisi kakiku nggak pasang kuda-kuda. Kalau mau di smash itu kan kuda-kudanya harus sejajar. Yang tadi itu aku pikir smashan Ko Sandi masuk, ternyata bisa dikembalikan. Kalau om tuh biasanya mainnya kan santai loh, lihat pelan-pelan kembalikan bola. Lalu kita partnernya itu jangan main seperti kayak om-om, jadi harus kebalikannya. Mainnya itu harus lebih cepat. Biasanya lawan tuh kan nyerang yang ini yang lebih lamban. Jadi sewaktu kita dapat bola, kita mainnya lebih cepat. Mereka kaget soalnya dari tadi kan nyerang lawan yang lamban. Terus kita langsung rubah pola permainan jadi cepat, mereka kaget. Itu kombinasi mematikan sih, jadi mengubah pace. Pace itu apa ya? Kayak ritme permainan tuh kalau berubah drastis. Ini Ko Sandi nempatin di tengah dan poin. Mereka bingung siapa yang mau terima. Aduh, nyantol. Kalau kalian bisa kayak gini ya, jadi dari awal-awal itu sudah langsung serang. Ini kan aku serang dengan teknik kagetan, ngageti Ian, kasih langsung net cepat setelah serve. Gini aku langsung reaksi cepat, tapi sayangnya Ko Sandi nggak langsung mundur. Aku juga salah sih, kurang keras itu sergapannya. Ini kalian lihat ya, orang dua itu kan nyerang Ko Sandi terus. Aku hampir nggak dikasih bola. Jadi kalau nggak dikasih itu ya kita harus nyerobot nih kayak gini. Jangan nunggu Ko Sandi terus yang ini, yang ambil peran. Tapi kalau kalian bisa ya ambil aja. Kalian jangan mau kalah sama ibu-ibu di Indomaret yang kalau kita ngantri mereka itu sering nyerobot. Jadi tips berikutnya adalah jadilah ibu-ibu Indomaret. Wah, Alek pulang mengganggu. Makanya Ko Sandi nyantol.
gara-gara ada Alex lewat. Nah, ini bayangannya Alex masih ada, makanya aku ragu-ragu. Ini aku kayak tekniknya Momota ya, tapi Momota kan ngenet. Ini aku drive lurus ke belakang. Kalau kalian lihat atlet nipu-nipu di TV ya, niru nggak apa-apa, terus juga dikembangkan, bikin tipuan yang baru. Kalau dari Ian, out. Ini Kosa dan aku adu net. Kosa gagal. Lebih aktif, serobotin. Ini Kosa mau adu net lagi. Aku nanggung, tapi Kosa gagal. Nanti lain kali aku kasih tutorial video ya untuk netting. Oke, sudah selesai. Thanks for watching.